Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratnatri Aulia dari kelompok 4 kelas 4A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup permutasi, yaitu bagian pengantar, definisi 4.5, contoh 4.6, dan contoh 4.7. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang bagian pengantarnya. Dalam suatu kelompok kecil atau himpunan, kita pasangkan masing-masing anggota kelompok secara satu-satu, sehingga semuanya memiliki pasangan satu-satu dan tidak ada yang memiliki dua pasang. Konsep sederhana ini dapat diaplikasikan ke dalam grup, sehingga kita dapat mengetahui pemetaannya, yang dikatakan sebagai grup permutasi. Misalkan suatu himpunan A yang memiliki n unsur dan masing-masing unsur dipetakan secara bijektif, sehingga didapat setiap dari unsur dari himpunan A memiliki pasangannya. Peristiwa dikatakan suatu permutasi dari himpunan. Nah, untuk memperjelasnya lagi, lihat pada definisi 4.5. Suatu permutasi dari unsur adalah suatu fungsi bijektif dari himpunan n unsur ke himpunan itu sendiri. Nah, untuk memudahkan digunakan bilangan bulat 1, 2, 3 hingga n untuk menyatakan himpunan n unsur. Nah, di sini bilangan bulat tersebut kita misalkan dengan A ataupun alfa. Maka permutasi A disajikan dalam notasi matriks di bawah ini, yaitu alfa 1, 2, 3 hingga n memetakan dari 1 ke alfa 1, dari 2 ke alfa 2, dari 3 ke alfa 3, hingga dari n ke alfa n, yang mana alfa 1, alfa 2, alfa 3 hingga alfa n merupakan peta dari setiap elemennya. Untuk contohnya dapat dilihat pada contoh 4.6. Misalkan θ permutasi pada himpunan permutasi-permutasi dari bilangan-bilangan bulat 1, 2, 3, 4, 5 sehingga fungsi θ memetakan dari 1 ke 2, fungsi θ memetakan dari 2 ke 1, fungsi θ memetakan dari 3 ke 4, fungsi θ memetakan dari 4 ke 5, dan fungsi θ memetakan dari 5 ke 3. Maka, ditulis permutasi ini dalam notasi matriks di bawah ini, yaitu θ 1, 2, 3, 4, 5 memetakan dari 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3, yang mana 2, 1, 4, 5, 3 merupakan hasil pemetaan dari setiap elemennya. Nah, selanjutnya, jika alfa dan beta adalah dua permutasi, maka hasil kali dari alfa dan beta didefinisikan alfa dikali beta i sama dengan alfa dikalikan beta i untuk setiap i sama dengan 1, 2, 3 hingga n, yaitu alfa kali beta. Berarti pertama kita mengerjakan permutasi beta, kemudian mengerjakan permutasi alfanya pada hasil kalinya. Nah, berarti di sini kita mengerjakan terlebih dahulu dari belakangnya. Nah, untuk contohnya dapat kita lihat pada contoh 4.7. Nah, misalkan θ dan ρ dua permutasi yang didefinisikan sebagai berikut. θ 1, 2, 3, 4, 5 memetakan dari 1 ke 2, 2 ke 1, 3 ke 4, 4 ke 5, 5 ke 3. Dan ρ 1, 2, 3, 4, 5 memetakan dari 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 2, 5 ke 1. Tentukan θ dikali ρ dan ρ dikali θ. Nah, penyelesaian pertamanya kita ingat pada penjelasan sebelumnya. Untuk mengerjakan ini kita mengerjakannya dari belakang terlebih dahulu. Nah, untuk menentukan θ dikali ρ, kita definisikan komposisi θ komposisi ρ, sehingga θ dikali ρ1 kita mengerjakannya terlebih dahulu dari belakang.
kita lihat theta dikali rho 1. Kita lihat pada notasi matriksnya. Untuk theta rho 1 memetakan dari 1 ke 5. Nah, dan maka theta 5, kita lihat pada notasi matriksnya, theta memetakan dari 5 ke 3. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya theta dikali rho 2. Kita kerjakan terlebih dahulu yang di belakang, yaitu rho 2 nya. Kita lihat pada notasi matriksnya, memetakan dari 2 ke 4. Nah, untuk theta 4 nya kita lihat memetakan dari 4 ke 5. Nah, ini hasilnya 5. Nah, begitu juga dengan theta dikali rho 3, theta dikali rho 4, theta dikali rho 5. Nah, sehingga dapat disimpulkan untuk theta dikali rho 1, 2, 3, 4, 5 memiliki hasil pemetaan yaitu 3, 5, 4, 1, dan 2. Untuk penyelesaian yang selanjutnya sama pengerjaannya dengan yang di atas. Nah, untuk menentukan rho dikali theta, kita definisikan komposisi rho komposisi theta, sehingga rho dikali theta 1 kita kerjakan dari belakang terlebih dahulu. Rho dikali theta 1 kita lihat pada notasi matriks theta, memetakan dari 1 ke 2. Nah, maka rho 2 nya kita lihat rho 2 memetakan dari 2 ke 4. Nah, ini hasilnya. Dan selanjutnya rho dikali theta 2. Theta 2 kita kerjakan dari belakang, kita lihat pada theta 2 nya memetakan dari 2 ke 1. Maka rho 1 nya kita lihat pada notasi matriksnya, pada rho 1 memetakan dari 1 ke 5. Begitu juga dengan rho dikali theta 3, rho dikali theta 4, dan rho dikali theta 5 nya. Jadi dapat disimpulkan untuk rho dikali theta 1, 2, 3, 4, 5 memiliki hasil pemetaan 4, 5, 2, 1, 3. Jadi untuk theta dikali rho berbeda dengan rho dikali theta. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.